Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai ke acara, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua diberi hidup dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya sangat terima kasih apa yang kita berikan waktu kepada saya untuk membantu jalannya tugas kami terakhir dalam mengikuti proses program pengembangan kompetensi guru PJOK, yaitu tentang rencana tindak lanjut senam sehat dan Jumat bersih di SD Negeri Jurang 01. Dan sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu guru, saya minta waktu, mengganggu waktunya untuk melaksanakan tugas rencana tindak lanjut PJOK PJOK ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kenapa saya mengambil tema yaitu tentang mengambil tema senam sehat dan Jumat bersih ini, karena saya sering menjumpai anak-anak kami di SD ini pada waktu-waktu belum masuk dan pikiran saya sering memantau anak didik kami, yaitu belum sadar membuang sampah, ya, masih sembarangan. Latar belakang yang kami ambil tema tadi yaitu tentang kesehatan dan kebersihan merupakan dua aspek penting dalam mendukung perkembangan anak, terutama di usia sekolah dasar. Pada usia ini anak-anak berada dalam fase pertumbuhan yang sangat pesat, baik secara fisik maupun mental. Karena itu aktivitas yang memadukan kebugaran fisik dan pembentukan karakter positif sangatlah penting. Selanjutnya tujuan senam sehat ini yaitu meningkatkan kebugaran fisik
membantu siswa untuk menjadi lebih bugar dan sehat, sehingga mereka lebih siap untuk mengikuti pelajaran dan kegiatan sekolah lainnya. Mengembangkan koordinasi dan motorik, melatih kemampuan motorik siswa melalui gerakan-gerakan senam yang sederhana namun efektif, menanamkan kedisiplinan dan keteraturan. Melalui kegiatan senam yang terjadwal dan teratur ini, siswa belajar disiplin, waktu dan teratur dalam beraktivitas, meningkatkan konsentrasi. Aktivitas fisik seperti senam terbukti dalam meningkatkan aliran darah ke otak yang dapat membantu siswa lebih fokus dan siap belajar. Nah, tujuan Jumat Sehat ini atau Jumat Bersih ini membantu kesadaran anak akan kebersihan, mendidik siswa tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, baik di rumah maupun di sekolah. Mengembangkan rasa tanggung jawab, mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah mereka melatih kerjasama dan gotong royong. Meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar siswa melalui aktivitas yang dilakukan secara kelompok. Selanjutnya, membentuk karakter positif, di mana mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan yang akan berguna bagi kehidupan sehari-hari. Melalui senam dan Jumat Bersih, sekolah berperan dalam membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan. Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya menciptakan selanjutnya capaian. Capaian ini ada dua, yaitu A. Capaian fisik dan B. Capaian karakter. A. Capaian fisik, peningkatan kebugaran. Jadi anak-anak menjadi lebih bugar, sehat, dan memiliki stamina yang baik. Selanjutnya pengembangan motorik. Anak-anak memiliki koordinasi tubuh yang lebih baik dan kemampuan motorik yang berkembang. Selanjutnya capaian karakter, itu tentang kedisiplinan. Anak-anak terbiasa dengan kegiatan yang teratur dan disiplin, seperti mengikuti jadwal senam dan pembersihan setiap minggu. Tanggung jawab, anak-anak menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah mereka. Selanjutnya kerjasama. Anak-anak anak-anak belajar bekerja sama dengan teman-temannya dalam kegiatan bersih-bersih dan senam. Jadi di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan kurikuler di SD Suketuran 1 ini, Kecamatan Pronojiwo, murid yang terlibat penuh
kelas 1 sampai dengan kelas 6, baik laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di setiap minggu, yaitu pada hari Jumat Sehat. Penanggung jawab adalah kepala sekolah KBS, yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK. Mata pelajaran yang terlibat yaitu PAI dan IPAS. Mitra dengan wali kelas atau guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, orang tua atau wali murid sebagai pendukung peserta, dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari murid. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sekolah memiliki lapangan atau halaman yang luas, sejuk dan bersih, ruang kelas yang nyaman, dan memiliki peralatan lain yang mendukung, diantaranya wastafel, PDAM, digunakan setiap aktivitas, sarapan bersama sekolah, pengetahuan tentang pentingnya sarapan, kebutuhan gizi, serta jajanan sehat, dan bahayanya pewarna dan zat adiktif pada makanan. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 3 bulan sekali, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid, apakah mereka merasa senang atau tidak dengan program kegiatan itu. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan di mana siswa lebih tertarik dengan makanan instan dan makanan berwarna siap saji yang lebih beraneka rasa. Perbedaan ekonomi orang tua atau wali murid. Kondisi ekonomi menjadi tantangan sendiri karena terjadinya kesenjangan sosial dengan menu bekal yang dibawa siswa, keterlibatan orang tua dan komunitas karena merasa direpotkan dan kurang praktis harus bawa bekal atau makanan dari rumah. Selalu berkomunikasi dan berkoordinasi, terbuka dan saling menghargai melalui pertemuan dengan orang tua atau wali, atau sharing di paguyuban WA group, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Menentukan menu makanan yang sama. Struktur program kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sekolah memiliki lapangan, halaman yang luas, sejuk, dan bersih.
ruang kelas yang nyaman, memiliki peralatan lain yang mendukung, diantaranya sound system, sapu, cangkul, dan lain-lain. Serta sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk mengembangkan pengetahuan tentang senam sehat dan Jumat bersih di lingkungan sekolah, serta ditunjang dan didukung oleh wali murid dan paguyuban sekolah. Dan selanjutnya rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 2 minggu sekali, baik senam sehat ataupun Jumat bersih yang dilakukan di ruang lingkup sekolah, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid, apakah mereka merasa senang atau tidak dengan programnya kegiatan ini. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid, kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Kemungkinan tantangan yang dihadapi yaitu motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan di mana siswa lebih tertarik dengan senam modern yang sekarang lagi booming di kalangan masyarakat. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas karena merasa direpotkan untuk mengikuti kegiatan senam sehat dan Jumat bersih. Apalagi kebanyakan wali murid pekerjaannya sebagai petani. Sekarang rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 2 minggu sekali, baik senam sehat ataupun Jumat bersih yang dilakukan di ruang lingkup sekolah, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid, apakah mereka senang atau tidak dengan programnya kegiatan ini. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid, kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilalui. Selanjutnya solusinya. Selalu berkomunikasi dan berkoordinasi, terbuka dan saling menghargai, melakukan pertemuan dengan orang tua atau wali, atau sharing di paguyuban WA group, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian, menentukan jadwal dan senam yang digunakan setiap Jumat. Selanjutnya hasil yang diharapkan, hasil fisik, siswa lebih bugar, siswa menjadi lebih sehat dan memiliki kebugaran fisik yang baik, juga membantu mereka dalam proses belajar. Koordinasi tubuh yang baik, siswa memiliki kemampuan motorik dan koordinasi tubuh yang lebih baik. Selanjutnya hasil karakter.
disiplin dan teratur. Siswa menunjukkan peningkatan dalam disiplin waktu dan keteraturan dalam aktivitas harian mereka. Kesadaran akan kebersihan. Siswa memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan membawanya ke lingkungan rumah. Rasa tanggung jawab dan kepedulian. Siswa menjadi lebih tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, serta belajar pentingnya kerjasama. C. Hasil lingkungan. Sekolah yang bersih dan nyaman. Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman akan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Lingkungan yang sehat, pengurangan risiko penyakit yang ditularkan melalui lingkungan yang kotor, serta peningkatan kualitas udara dan kebersihan di sekitar sekolah. Dengan langkah-langkah yang tepat, kegiatan senam sehat dan Jumat bersih ini akan berdampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik siswa, tetapi juga pada pembentukan karakter yang lebih baik dan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan nyaman. Dan terima kasih. Budaya hidup sehat dan bersih. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini mudah-mudahan apa yang kita paparkan ini, program saya ini tentang senam sehat, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik serta adanya program saya ini. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, bagaimana? Silakan, siapa yang tanya? Oke, terima kasih. Terkait dengan RTL tadi, saya menggarisbawahi dari awal sampai akhir. Mungkin ini Pak ya, masukan dari kami. Terkait dengan tadi kan jadwal sehat, senam sehat dan Jumat bersih. Ini kan terkait dengan kebersihan dan kesehatan kebugaran. Apa alangkah baiknya jadwalnya itu tadi di sana sudah tertera, yaitu dalam 1 bulan itu tertera tadi ada 2 hari. Ya, tadi Bapak sampaikan ada 2 hari, maksudnya Jumat pertama, Jumat kedua. Jadi tinggal 2 Jumat kan tadi tidak ada. Bagaimana kalau saya mengusulkan dalam 1 bulan itu kan ada 4 Jumat, ataukah mungkin diisi semua? Bagaimana? Tadi kan cuma ada 2 Jumat. Tadi kegiatan kita dalam 1 bulan itu hanya tertulis di situ ada 2 Jumat. Jadi bagaimana kalau kita tambahkan 2 Jumat biar 1 bulan itu terpenuhi dalam 1 bulan. Mungkin itu masukan dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Bagaimana pendapat yang lain, usulan dari Bapak guru ini? Terima kasih. Program yang disampaikan dari Bapak Suwoto selaku guru PJOK di sekolah kami ini cukup menarik karena di sini tujuannya agar anak-anak lebih sehat dan juga peduli terhadap lingkungan. Dari masukan yang sudah disampaikan dari Bapak Poniran, itu mungkin pelaksanaannya bisa dilakukan dalam 1 bulan penuh. Tapi menurut saya karena ini ada 2 kegiatan yang dilakukan,
hidup sehat dan bersih, kemudian juga tentang senam, mungkin bisa dibagi. Misal minggu pertama dan minggu ketiga bisa kita gunakan untuk Jumat sehatnya, dan untuk yang minggu ketiga dan keempat, minggu kedua dan minggu keempat itu bisa yang tadi satunya apa nih Pak, lupa. Jumat bersih sama iya, gitu. Mungkin jadi kita bisa membagi jadwalnya sehingga anak-anak itu nanti dalam setiap Jumat mereka memiliki kegiatan yang sedikit berbeda. Atau mungkin bisa nanti kita juga tambahi, bisa tadi kan kita ada sarapan bersama. Nah itu mungkin itu juga bisa kita laksanakan secara bertahap atau bergantian dengan kegiatan yang lain. Cukup itu dari saya Pak Woto. Ini programnya luar biasa. Semoga kita dapat melaksanakan bersama-sama, tentunya dengan konsisten sehingga kegiatan ini terus berlanjut. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu guru, termasuk mau menanggapi program saya ini dengan baik. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, saya tutup. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Sekarang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.